Menuntut ilmu itu faridah, kewajiban bagi setiap muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Syura, ya, ada majelis syariahnya, ada fatwa dari MUI, maka saya berpikir tadinya kembali kepada statement para ulama begini. Kata para ulama, jadikan antara kamu dengan neraka seorang alim. Itu pepatah, itu digunakan ya, syair. Jadikanlah antara kau dengan neraka seorang alim. Artinya kalau kau mau buat apapun, tanya fatwa. Sehingga kalau dia fatwakan dan kamu lakukan, kalau salah dia yang dihukum sama Allah, kamu tidak, karena kamu tidak tahu hukum, gitu kan? Jadi kalau memang di situ ada majelis syura, ada fatwa dari MUI, mereka menggunakan sistem yang memang mereka tahu, ya sudah, ya, ada fatwanya. Sebab saya pribadi nggak tahu bagaimana sistemnya, gitu kan. Tapi saya pernah berinteraksi sama salah satu perbankan syariah. Kemudian ada sebuah produk yang pernah saya ambil, saya bilang ini akadnya bagaimana, dilihatkan akadnya sama saya. Ini Ustadz akadnya. Beli produk sekian, misalnya waktu itu beli mobil, ini mobil dibeli. Harganya misalnya 400 juta. Baik, kami belikan Ustadz mobil ini, dia bilang, kemudian kami jual ke Ustadz kembali. Memang transaksikan perbedaan antara akad ribawi dengan akad yang halal, transaksi jual beli. Kalau bank konvensional biasanya ditulis misalnya mobil harga 400 juta. Maka bank konvensional tidak tulis beli mobil, dia mengatakan pihak bank meminjamkan uang sebesar 400 juta yang akan dibayar selama 36 bulan, gitu kan, dengan bunga sekian. Kalau akad yang ada di syariah yang pernah saya lihat, sebatas yang saya tahu, saya nggak tahu apakah semua sama. Di situ ditulis pertama perbankan membeli mobil dengan merek ini senilai 400 juta yang akan dijual kembali kepada pihak disebut nama saya 600 juta, berarti ada jelas marginnya 200 juta kan, yang akan dibayar selama 36 bulan. Perubahan akad dari meminjamkan uang dengan menjual produk, ini sudah halal menjual produk nih. Orang datang kepada saya, bapak datang kepada saya, mau beli mobil nggak ada duit. Ini pak, saya mau beli mobil 200 juta, bisa beliin saya? Saya bilang baik pak, saya belikan bapak mobil, tapi saya jual ke bapak 250 ya. Bapak boleh bayar 12 bulan misal. Kita sudah sepakat transaksi jual beli, saya beli, saya jual, gitu kan? Maka itu boleh. Tapi kalau saya utangkan ya pak, saya tidak mau tahu bapak beli mobil, beli rumah, terserah, pokoknya saya utangkan tapi berbunga nanti sekian. Nah ini jadi riba, gitu kan? Itu yang saya tahu. Kemudian pada saat saya sempat tanya, kalau seandainya jatuh tempo, sebulan misalnya setiap tanggal 30, saya nggak bisa bayar, apa konsekuensinya? Ada denda, ada hukuman? Dia bilang nggak ada, dilihatkanlah saya akadnya. Ini loh nggak ada. 1 bulan pertama kami tagih, nggak dibayar, bulan kedua kami tagih, nggak dibayar, bulan ketiga kami tagih terakhir. Kalau sampai bulan ketiga tidak dibayar, masuk bulan keempat, maka kami akan blacklist, ditutup nih. Ini sudah nggak bisa lagi dia buka akad apapun dengan perbankan ini. Dan nanti berusaha aset yang ada, karena BPKB mobil misalnya masih ada, maka mobil itu akan dilelang, dijual, lalu dihitung-hitunglah berapa uang yang sudah dibayar dikembalikan, berapa uang perbankan yang harus diambil gitu, sehingga tidak ada darar wala dirar, tidak merugikan dan merugikan orang lain. Ini yang saya tahu. Kalau ada hal-hal yang bapak lebih tahu tadi, misalnya memang ini bermasalah, cuma menggunakan nama saja, saya sering dengar ini ya, tapi saya tidak tahu apakah seperti itu. Kalau memang sudah jelas anda tahu itu salah, jangan diikutin, gitu. Jangan diikutin. Saya tadi cuma mengatakan itu sebab saya pikir ada perbankan syariah punya dewan syariah, punya fatwa MUI, ya minimal kita menjadikan antara kita dengan neraka itu ada fatwa alim yang akhirnya memang dia yang bertanggung jawab, gitu kan? Ya konsekuensi kenapa dia membolehkan buat umat, gitu kan? Allahu a'lam, mungkin begitu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan tambahan amal kita di timbangan amal hari kiamat. Semoga yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang terlalu kita dilunasi utangnya, semua yang belum dapat hidayah dimudahkan dapat hidayah, dan semua yang sudah punya hidayah dimudahkan untuk mengamalkan. Semoga seluruh yang pernah dilihat oleh mata kita dari dosa, didengar oleh kuping kita, dijama oleh tangan kita, disentuh oleh kemaluan kita, dilangkahi oleh kaki kita dari dosa-dosa, Allah ganti dengan pahala. Dan semoga seluruh muslimin tidak henti-hentinya kita berdoa,
di Myanmar, di Yaman, di Irak, di Palestina, di Syria yang sedang tertindas, Allah kokohkan telapak kaki mereka, Allah ikhlaskan niat mereka, Allah terima para syuhada mereka, serta Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab, di mana Ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.